usia 7 tahun, amalan pertama yang harus diajarkan sholatnya. Sholat dulu, jangan dulu yang lain. Bahkan kalau 10 tahun sulit sholat, berikan ia pelajaran membuat ia mengerti tentang manfaat sholat. Kenapa Nabi sangat menekankan, begitu awal balik, bahkan di awal-awal masa menjelang balik, sholat. Ada apa di balik sholat itu? Ternyata salah satu manfaatnya, sholat itu adalah di antara yang akan menghasilkan kekuatan besar, membimbing kita untuk selaras dengan setiap masa yang kita lalui. Anda akan terjaga. Oh, hati-hati, sholat ya. Karena itu saya tekankan betul, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya ini agak-agak, bukan tidak sepakat, tapi seringkali agak rewel untuk bisa memberikan penerangan ya dan penegasan kepada teman-teman di lembaga-lembaga sekolah gitu. Ya, dulu anak-anak TK dulu tuh yang diajarkan sholat dulu, sholatnya maksimalkan ya. Sekarang sholat belum bagus, sudah manasik gitu. Manasik gitu, nggak salah sih tidak. Cuman haji kan rukun yang kelima. Sholat rukun yang kedua kan. Yang kedua belum maksimal, sudah yang kelima. Ya, makanya lihat rahasianya. Nabi senantiasa ajak cucunya ke masjid. Kadang-kadang naik ya ke pundak beliau, tapi tidak mengganggu yang lain. Karena sering dikenalkan ini rumusnya. Kalau Anda ingin membiasakan anak ke masjid khusus yang laki-laki, sebelum dia masaknya untuk sholat, ajak dulu ke masjid. Bukan dalam waktu sholat. Misal zuhur jam 12 misalnya kan, lewat 5, jam setengah, jam 11 Anda ajak main-main. Terangkan, gini cara masuk masjid, kaki yang kanan dulu. Ya kalau mau lari di daerah ini saja, di tempat imam. Kalau ada jadi imam nanti akan begini. Di tempat khatib, kalau sedang sholat nanti baris akan rapi, bagus. Ada boleh bercanda tapi bercandanya di sini aja ya. Kenalkan dulu. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia realnya saat waktu sholat sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dengan keadaan itu. Nah dulu diajarkannya seperti itu. Tidak salah Anda ajak anak. Gak boleh ya, maaf hati-hati. Ada pemahaman yang kurang tepat. Menghindarkan anak ke masjid itu pemahaman yang keliru. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak mendapatkan suara anak-anak di masjid, kita mesti khawatir. Kita mesti khawatir. Jangan takut ya, jangan takut Anda misalnya terganggu dengan keadaan anak. Kalau kita benar-benar mengajarkannya, akan nikmat keadaan sholat ketika membawa anak ke masjid. Yang salah itu kadang-kadang kita belum ajarkan sudah dibawa ke masjid. Sehingga perasaan dia seperti perasaan di rumah. Apalagi ada sebagian orang tua yang salah dalam memberikan isyaratnya. Di rumah anak rame, main, kata bapaknya. Rame aja, sana main ke masjid. Main ke masjid. Karena kalimat minta ke masjidnya diminta main. Itu yang jadi masalah. Nah teman-teman, kalau saya turunkan nanti manfaat dari sholat. Kenapa saya sebutkan sholat yang pertama? Lihat baik-baik. Karena nanti dalam sholat itu kalau Anda benar sholatnya, ini Quran langsung menjamin. Quran langsung menjamin Anda akan mendapatkan 5 keistimewaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrad. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikannya. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan nganggur ya. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abu Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia kalau anak di sudut sana ya. Mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Ini
anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir habis. Pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak. Bapak itu silap, isi parahnya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir.